Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Raka, anak seorang anggota DPR yang hidup serba mewah dan bergelimang fasilitas. Namun, di balik segala kemudahan itu, tersimpan ambisi besar untuk membuktikan diri di dunia bisnis tanpa sekadar mengandalkan nama besar keluarganya. Jalan yang ia pilih tidak biasa, penuh kejutan, dan mengubah cara pandangnya tentang arti kerja keras. Mampukah Raka menemukan jati dirinya dan meraih kesuksesan sejati, atau justru tenggelam dalam kenyamanan yang selama ini membesarkannya? Raka lahir di tengah keluarga yang serba berkecukupan. Ayahnya seorang anggota DPR yang dikenal cukup berpengaruh di Senayan. Rumah mereka berada di kawasan elit kota metropolitan, dengan halaman luas, kolam renang, dan garasi yang penuh mobil mewah. Sejak kecil, Raka terbiasa melihat segala kebutuhan datang tanpa harus bersusah payah. Uang saku tak pernah kurang, fasilitas pendidikan terbaik selalu tersedia, bahkan perjalanan ke luar negeri menjadi hal yang lumrah baginya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Raka memiliki ambisi besar. Ia ingin dikenal bukan hanya sebagai anak seorang anggota DPR, melainkan sebagai sosok sukses di dunia bisnis. Baginya, nama besar keluarganya adalah tiket mudah menuju puncak, tapi di sisi lain, ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga punya kemampuan. Meski begitu, Raka seringkali terjebak pada bayang-bayang ayahnya. Setiap kali ia berbicara tentang rencana masa depan, orang lain lebih banyak menyoroti siapa ayahnya daripada apa yang bisa ia lakukan sendiri. "Ah, kalau kamu mau, tinggal minta tolong ayahmu. Semua jalan pasti terbuka," kata salah seorang temannya suatu kali, saat mereka duduk di kafe mahal di bilangan Jakarta Selatan. Kalimat itu membuat Raka diam. Ia tersenyum, tapi di dalam hati, ia kesal. Ia ingin diakui bukan karena koneksi, tapi karena kerja keras. Sejak lulus kuliah jurusan ekonomi di universitas ternama, Raka mulai memikirkan langkah berikutnya. Banyak tawaran datang dari perusahaan yang ingin merekrutnya, sebagian besar karena nama besar ayahnya. Namun, Raka justru menolak sebagian besar tawaran itu. Ia merasa, kalau ia menerima pekerjaan dengan cara semudah itu, ia akan selamanya dianggap anak titipan. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang perusahaan konstruksi milik seorang pengusaha bernama Pak Hadi. Perusahaan itu sedang menggarap proyek-proyek besar, gedung pencakar langit, jembatan raksasa, hingga pusat perbelanjaan modern. Nama Pak Hadi dikenal luas di dunia bisnis sebagai konglomerat sukses yang membangun kekayaannya dari nol. Dari sekadar kuli bangunan, ia naik perlahan menjadi mandor, lalu kontraktor, hingga akhirnya mendirikan perusahaan sendiri yang kini menjadi raksasa di bidang konstruksi. Bagi Raka, sosok seperti Pak Hadi sangat menarik. "Dia pasti bisa melihat potensiku," pikir Raka dengan percaya diri. Ia merasa, jika bisa bekerja di perusahaan Pak Hadi, itu akan menjadi pembuktian bahwa dirinya tidak hanya bergantung pada koneksi keluarga. Raka ingin belajar langsung dari seorang tokoh yang dihormati karena kerja keras, bukan karena warisan politik. Meski begitu, ada sesuatu yang ganjil. Di rumah, Raka sering mendapat nasihat dari ayahnya. "Nak, dunia bisnis itu keras. Jangan kira semua orang akan menilai kamu dari kemampuan. Nama keluarga kita akan selalu jadi pertimbangan," kata ayahnya suatu malam saat makan malam keluarga. "Tapi justru itu yang ingin aku buktikan. Yah, aku ingin orang melihat Raka, bukan hanya anak Pak Fadli," jawab Raka dengan nada serius. Ibunya hanya tersenyum tipis, seperti sudah terbiasa mendengar percakapan semacam itu. Bagi ibunya, selama anaknya tetap berada di jalur yang baik, semua keputusan layak dihormati. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mempersiapkan diri. Ia membaca banyak tentang dunia konstruksi, mempelajari laporan bisnis perusahaan milik Pak Hadi, bahkan mencoba memahami bagaimana cara berpikir seorang pengusaha sukses. Tapi di balik itu semua,
ia tetap membawa rasa percaya diri berlebihan, karena merasa latar belakangnya akan membuat segalanya lebih mudah. Raka tak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya jatuh bangun membangun sesuatu dari nol. Ia terbiasa dengan semua yang instan. Jika ada kesulitan, uang bisa menyelesaikan masalah. Jika ada hambatan, nama besar ayahnya bisa menjadi pintu masuk. Ia tak pernah merasakan repotnya mengurus hal-hal kecil yang dialami orang kebanyakan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari anak pejabat lainnya. Raka masih punya niat tulus untuk membuktikan diri. Meski kadang caranya salah, semangat itu tetap ada. Dan semangat itulah yang suatu hari akan membawanya pada pengalaman paling berharga dalam hidupnya. Hari pertama Raka memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan Pak Hadi. Ia merasa penuh percaya diri. Ia menyiapkan berkas lamaran lengkap, CV dengan daftar prestasi akademik, dan surat pengantar yang ditulis dengan bahasa formal. Di dalam surat itu, ia menekankan keinginannya untuk belajar langsung dari perusahaan konstruksi terbesar dan terbaik di negeri ini. Sambil bercermin di depan kaca, ia berkata pelan, "Ini saatnya. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Ia mengenakan jas rapi, dasi berwarna biru tua, dan sepatu mengilap. Dari wajahnya terpancar keyakinan bahwa ia akan diterima dengan mudah. Dalam pikirannya, siapa yang akan menolak anak seorang pejabat penting yang juga punya latar belakang pendidikan bagus? Namun, tanpa disadari Raka, kepercayaan dirinya yang berlebihan itu akan menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, setelah mengirimkan berkas lamaran melalui email resmi perusahaan, Raka duduk di ruang tamunya sambil menyesap kopi. Ia membayangkan berbagai kemungkinan. Dalam benaknya, ia sudah melihat dirinya bekerja di gedung pencakar langit, mengenakan helm proyek dengan logo perusahaan Pak Hadi, dan berdiri bangga di samping pengusaha besar itu. Ia tersenyum sendiri. Dalam beberapa minggu, semua orang akan tahu. Aku bukan sekadar anak DPR. Aku bisa sukses dengan caraku. Tetapi, hidup seringkali punya cara sendiri untuk memberi pelajaran. Dan bagi Raka, pelajaran itu akan dimulai dari sebuah jawaban yang tidak pernah ia duga. Hari itu, Raka menerima email balasan dari perusahaan konstruksi milik Pak Hadi. Matanya berbinar saat melihat logo perusahaan yang tertera di layar laptop. Dengan cepat ia membuka pesan itu. Namun, senyum di wajahnya perlahan memudar ketika membaca kalimat demi kalimat. "Terima kasih atas lamaran Anda. Setelah mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa saat ini kami belum dapat menerima Anda sebagai bagian dari tim." Raka menatap layar dengan dahi berkerut. Ia membaca ulang surat itu, seakan-akan ada kesalahan. Kata-kata yang sederhana itu terasa seperti tamparan keras. Baginya, penolakan bukanlah sesuatu yang biasa. Seumur hidup, jarang sekali ia mendengar kata "tidak". Hampir semua pintu selalu terbuka. "Tidak mungkin. Apa alasannya?" gumamnya pelan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran dan gengsinya mendorongnya untuk bertindak. Raka memutuskan untuk datang langsung ke kantor pusat perusahaan itu keesokan harinya. Gedung kantor Pak Hadi menjulang tinggi, berdiri megah di tengah kawasan bisnis kota. Lobbynya dipenuhi marmer berkilau dan suasana profesional yang membuat Raka semakin yakin bahwa inilah tempat yang harus menjadi bagian dari masa depannya. Setelah melewati meja resepsionis, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan bagian HRD. Namun, keberuntungan seperti selalu memihaknya. Pak Hadi kebetulan sedang berada di kantor dan bersedia meluangkan waktu sebentar untuk bertemu langsung. Di ruang kerja yang sederhana namun berwibawa, Raka duduk berhadapan dengan Pak Hadi. Lelaki parubaya itu mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada simbol kemewahan. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. "Jadi kamu yang melamar kemarin?" tanya Pak Hadi sambil menatap berkas yang dibawa asistennya. "Iya, Pak. Nama saya Raka. Saya sangat ingin belajar di perusahaan Bapak. Saya yakin bisa memberikan kontribusi besar di sini.
jawab Raka dengan percaya diri. Pak Hadi mengangguk pelan. Ia membaca sekilas berkas lamaran itu, lalu meletakkannya di meja. Saya sudah melihat CV-mu. Prestasimu bagus. Pendidikanmu juga baik. Tapi maaf, saya tidak bisa menerimamu. Raka terperanjat. Ia tidak menyangka akan mendengar penolakan itu langsung dari pemilik perusahaan. Kenapa, Pak? Kalau ada kekurangan di CV saya siap memperbaikinya. Saya bisa belajar lebih keras. Pak Hadi menatapnya lurus. Bukan soal itu. Kamu terlihat seperti orang yang terlalu bergantung pada nama keluargamu. Saya tidak mencari orang yang datang ke sini dengan membawa koneksi. Saya butuh orang yang benar-benar tahu rasanya berjuang dari bawah. Raka merasa darahnya naik. Ia mencoba menahan amarah, tapi nada suaranya meninggi. Apakah Bapak menilai saya hanya karena ayah saya seorang anggota DPR? Saya datang ke sini karena ingin membuktikan diri, bukan karena koneksi. Pak Hadi tetap tenang. Kalau benar begitu, buktikanlah. Tapi bukan di sini, bukan sekarang. Kamu belum siap. Kalimat itu menutup pembicaraan mereka. Raka terdiam, merasa diremehkan. Baginya, itu bukan sekadar penolakan pekerjaan, melainkan penghinaan terhadap harga dirinya. Sepulang dari pertemuan itu, Raka duduk termenung di kamarnya. Semua yang ia bayangkan, dengan mudah diterima, bekerja langsung di bawah bimbingan pengusaha besar, hancur berantakan. Ia mengingat kembali ucapan Pak Hadi, saya butuh orang yang benar-benar tahu rasanya berjuang dari bawah. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Kerja keras dari bawah? Apa maksudnya? Memangnya saya tidak bisa bekerja keras hanya karena saya punya latar belakang berbeda? Raka berbisik, penuh rasa jengkel. Namun, di balik rasa kesalnya, ada sesuatu yang lain muncul, rasa penasaran. Selama ini, ia hanya mengenal kerja keras dari buku, seminar, atau cerita orang lain. Ia belum pernah benar-benar merasakannya sendiri. Ia teringat pada masa kuliah, ketika teman-temannya sering harus bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah. Sementara itu, Raka bisa fokus penuh pada belajar tanpa khawatir soal biaya. Ia bahkan sering dianggap beruntung karena hidupnya mudah. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Penolakan dari Pak Hadi menyalakan api dalam dirinya. Bukan lagi sekadar ambisi, tapi juga ego. Ia ingin membuktikan kepada Pak Hadi bahwa ia bisa menjadi seperti yang diminta. Seseorang yang tahu rasanya berjuang dari bawah. Kalau itu yang dia mau, akan aku lakukan. Aku akan tunjukkan padanya, ucap Raka dengan mata berbinar. Keesokan harinya, ia kembali mencari informasi tentang perusahaan Pak Hadi. Dari artikel-artikel yang ia baca, ia menemukan cerita tentang bagaimana Pak Hadi memulai karirnya. Dulu, Pak Hadi hanyalah seorang kuli bangunan biasa. Dari pagi hingga sore, ia bekerja mengangkat semen, besi, dan batu bata. Tangannya kasar, tubuhnya lelah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Dari pengalaman itu, ia belajar tentang disiplin, ketekunan, dan pentingnya membangun sesuatu dengan pondasi yang kuat. Jadi itu maksudnya, gumam Raka. Dia ingin orang-orang yang bekerja di perusahaannya punya pengalaman nyata, bukan hanya teori atau gelar. Raka mulai memahami, tapi di saat yang sama, ia merasa tertantang. Baginya, ucapan Pak Hadi bukanlah akhir, melainkan awal. Ia merasa harus membuktikan bahwa meskipun berasal dari keluarga kaya, ia bisa menempuh jalan yang sama kerasnya dengan orang biasa. Hari-hari berikutnya, Raka semakin serius memikirkan rencananya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku ingin belajar dari bawah, dari mana aku harus mulai? Jawabannya datang ketika ia melihat iklan lowongan untuk pekerja proyek di salah satu pembangunan gedung pencakar langit yang kebetulan dikelola oleh perusahaan Pak Hadi. Posisi itu jelas untuk kuli bangunan. Tidak butuh ijazah tinggi, tidak butuh koneksi, hanya butuh tenaga dan kemauan. Raka menatap layar ponselnya lama sekali. Dalam hati kecilnya, ia tahu keputusan ini gila.
Bagaimana mungkin seorang anak pejabat, terbiasa hidup mewah, tiba-tiba bekerja sebagai kuli bangunan? Tapi di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang berkata, inilah satu-satunya cara. Kalau kamu ingin membuktikan diri, kamu harus merasakan hidup mereka. Dan disitulah sebuah keputusan besar lahir. Penolakan Pak Hadi, yang awalnya terasa seperti penghinaan, justru menjadi titik balik dalam hidup Raka. Untuk pertama kalinya, ia siap meninggalkan zona nyamannya. Ia akan menyamar. Ia akan turun langsung menjadi kuli bangunan. Beberapa hari setelah menerima penolakan dari Pak Hadi, Raka masih merasa kesal sekaligus penasaran. Ia terus memikirkan ucapan yang menusuk itu. Saya butuh orang yang benar-benar tahu rasanya berjuang dari bawah. Kata-kata itu seperti tantangan. Di dalam hati, Raka sadar bahwa selama ini ia memang tidak pernah benar-benar bekerja keras secara fisik. Semua pencapaiannya lahir dari fasilitas yang ia dapatkan. Ia belajar di sekolah terbaik karena ayahnya mampu membayar. Ia lulus kuliah tepat waktu karena tidak perlu pusing soal biaya hidup. Bahkan, ia bisa fokus mengejar prestasi akademik karena semua kebutuhan lain sudah tersedia. Kini, ia merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar demi ego, tapi juga demi membuktikan bahwa ia sanggup menaklukkan tantangan yang diberikan oleh Pak Hadi. Suatu sore, Raka duduk di kamarnya sambil menatap cermin besar di hadapannya. Ia melihat sosok pemuda tampan dengan wajah terawat, rambut rapi, kulit bersih, dan pakaian bermerek. Dari penampilan luar, ia jelas terlihat sebagai anak orang kaya. Kalau aku ingin benar-benar menyamar jadi kuli bangunan, wajah ini akan jadi masalah besar, gumamnya. Raka kemudian membuka lemari pakaiannya. Isinya penuh kemeja mahal, jas branded, dan celana bahan yang rapi. Tidak ada satupun pakaian lusuh atau sederhana yang cocok untuk pekerja bangunan. Ia tersenyum miris. Hidupku terlalu mewah untuk terlihat seperti mereka. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar tradisional yang jarang sekali ia datangi. Dengan hati-hati, ia membeli celana jeans murah, kaos polos yang sudah agak kusam, dan sepatu boot ala pekerja proyek. Ia juga membeli topi murahan untuk menutupi wajahnya dari sinar matahari. Saat mencoba pakaian itu di rumah, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajah bersihnya pun ia sengaja biarkan tanpa perawatan. Rambutnya yang biasanya disisir rapi, ia biarkan acak-acakan. Bahkan, ia sengaja membiarkan jenggot tipis tumbuh untuk menambah kesan kumal. Lumayan, katanya sambil bercermin. Setidaknya aku tidak terlihat seperti anak DPR lagi. Namun, penampilan saja tidak cukup. Raka tahu, gaya bicara dan bahasa tubuhnya juga harus diubah. Seumur hidup, ia terbiasa bicara dengan sopan bak mahasiswa terpelajar, lengkap dengan istilah-istilah akademis. Ia harus belajar berbicara lebih sederhana, seperti pekerja lapangan. Untuk itu, Raka mendatangi salah satu supir keluarganya, Pak Yono, yang sudah lama bekerja di rumah. Ia mulai sering duduk bersama Pak Yono di garasi, pura-pura iseng mengobrol. Pak Yono, biasanya kalau ngobrol sama teman-teman di kampung atau di proyek, bahasanya gimana sih? Tanya Raka dengan hati-hati. Pak Yono tertawa kecil. Loh, Mas Raka kenapa tiba-tiba nanya gitu? Biasanya Mas kan bahasa Inggris terus kalau ngobrol sama temen-temennya. Enggak, Pak. Saya cuma pengen tahu aja. Kan tiap lingkungan beda bahasanya. Pak Yono mulai menceritakan banyak hal. Ia memberi contoh bagaimana pekerja bangunan sering menggunakan bahasa sederhana, kadang kasar, kadang penuh canda. Raka mencatat dalam hatinya, mencoba meniru intonasi dan gaya bicara yang lebih santai. Tidak berhenti di situ, Raka juga menonton video-video dokumenter tentang kehidupan buruh dan pekerja lapangan. Dari situ, ia belajar bagaimana mereka bergerak, cara mereka bercanda, bahkan kebiasaan kecil seperti merokok saat istirahat atau duduk di lantai tanpa merasa canggung. Setelah yakin dengan penampilan dan gaya bicaranya, Raka mulai menyusun alibi. Ia sadar, jika ada yang mengenali dirinya sebagai anak anggota DPR, penyamarannya akan langsung terbongkar.
Ia harus punya cerita latar belakang yang masuk akal. Akhirnya, ia memutuskan untuk memakai nama samaran, Rian. Ia akan berpura-pura sebagai pemuda dari pinggiran kota yang sedang mencari kerja untuk membantu keluarganya. Kalau ada yang tanya, aku bilang aku anak ketiga dari keluarga sederhana. Ayahku buruh tani, ibuku jualan gorengan, katanya sambil menulis catatan kecil di buku. Ia bahkan menghafalkan detail kecil agar ceritanya konsisten. Bagi Raka, semua ini terasa seperti misi rahasia. Ada rasa tegang, tapi juga semangat yang membara. Ia ingin melihat apakah dirinya mampu benar-benar menjalani hidup orang biasa tanpa ketahuan siapa dia sebenarnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Raka pergi ke lokasi proyek pembangunan gedung pencakar langit di pusat kota. Dengan pakaian lusuh, sepatu boot, dan wajah yang sengaja dibuat lebih kumuh, ia berjalan ke arah pos keamanan proyek. Di sana, beberapa pekerja lain sudah berkumpul. Sebagian besar datang dengan motor tua atau angkutan umum. Mereka membawa bekal makanan dalam kotak plastik. Wajah mereka terlihat lelah meski hari baru saja dimulai. Raka merasa canggung, tapi ia mencoba menyesuaikan diri. Ia menunduk, pura-pura sibuk memainkan topinya, sambil sesekali melirik sekitar. Kamu juga mau daftar kerja di sini?" tanya seorang pemuda kurus dengan senyum ramah. "Iya," jawab Raka singkat, mencoba meniru gaya bicara sederhana. "Namaku Rian." Aku Budi. Sama-sama baru. Nih," katanya proyek ini butuh banyak kuli tambahan. Itulah pertama kalinya Raka bertemu Budi, orang yang kelak akan menjadi teman dekatnya di proyek. Dari pertemuan singkat itu, Raka mulai merasa lebih tenang. Setelah melalui proses singkat, termasuk wawancara sederhana dari mandor proyek, Raka akhirnya diterima bekerja sebagai kuli harian. Tidak ada tes tertulis, tidak ada cek ijazah, hanya pertanyaan singkat tentang kesediaan bekerja keras. Yang penting kamu kuat angkat semen, bisa kerja di bawah panas, dan enggak gampang ngeluh. Itu aja, kata mandor sambil menepuk bahunya. Raka mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia tersenyum. Langkah pertama berhasil. Aku resmi jadi kuli bangunan. Namun, ia tidak tahu, perjalanan selanjutnya akan jauh lebih sulit daripada sekadar mengubah penampilan atau menyiapkan cerita palsu. Hidup di proyek akan benar-benar menguji fisik, mental, dan kesabarannya. Dan dari situlah, kisah baru Raka, atau Rian, benar-benar dimulai. Hari pertama Raka, atau kini, Rian, sebagai kuli bangunan dimulai lebih cepat dari kebiasaan hidupnya. Biasanya, ia baru bangun pukul 7 pagi, dengan sarapan sudah tersedia di meja makan, lengkap dengan jus segar dan roti hangat. Tapi kali ini, ia harus bangun pukul 5 subuh, menyiapkan diri, lalu berangkat ke lokasi proyek sebelum matahari terbit. Dengan bekal seadanya, nasi bungkus yang ia beli semalam di warung dekat rumah, Raka berjalan menuju lokasi proyek. Sepatu boot murahan yang baru ia beli terasa kaku dan tidak nyaman. Ia merasakan ada lecet di tumitnya, tapi ia berusaha menahan. Sesampainya di proyek, suasana sudah ramai. Para pekerja berkumpul, sebagian besar merokok sambil bercanda, sebagian lagi mengaduk kopi hitam di gelas plastik. Bau keringat bercampur debu semen memenuhi udara. Raka berdiri agak kaku, mencoba menyatu dengan kerumunan. Rian. Sini, gabung, panggil Budi, teman barunya. Raka tersenyum canggung dan berjalan ke arah Budi. Mereka lalu dipanggil oleh mandor untuk pembagian tugas. Pekerjaan pertama Raka sederhana tapi melelahkan. Mengangkat karung semen dari truk ke gudang penyimpanan. Satu karung beratnya sekitar 50 kilogram. Raka yang terbiasa berolahraga di gym awalnya berpikir ini akan mudah. Tapi ternyata, mengangkat beban di gym dengan mesin ber-AC sangat berbeda dengan mengangkat semen di bawah terik matahari pagi. Keringat langsung mengucur deras. Punggungnya terasa sakit, tangannya gemetar, dan napasnya memburu. Baru mengangkat 5 karung, tubuhnya sudah kelelahan. Sementara itu, pekerja lain dengan santai mengangkat belasan karung tanpa banyak mengeluh.
Budi menepuk bahunya. Baru pertama ya, Yan? Santai aja. Lama-lama juga terbiasa. Raka hanya bisa mengangguk sambil tersenyum pahit. Dalam hatinya, ia mulai menyadari betapa beratnya pekerjaan ini. Siang hari menjadi tantangan yang lebih besar. Matahari memancarkan panas luar biasa, debu beterbangan di mana-mana, dan suara mesin bercampur dengan teriakan pekerja membuat suasana semakin riuh. Raka ditugaskan membantu membuat adukan semen. Ia harus mencampur pasir, semen, dan air menggunakan sekop besar. Pekerjaan itu membuat lengannya terasa seperti mau copot. Beberapa kali ia salah takaran, membuat adukan terlalu cair atau terlalu kental. Mandor langsung menegurnya. Rian, itu adukannya kayak bubur. Ulang lagi. Kalau nggak becus, kamu bikin telat kerjaan orang lain, bentak Mandor. Raka terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa dimarahi di depan banyak orang. Selama ini, ia selalu diperlakukan dengan hormat, baik di kampus maupun di lingkungan pergaulannya. Rasanya sangat memalukan. Lebih buruk lagi, beberapa kuli lain mulai menertawakannya. Wah, anak baru kagok banget, seru salah satu sambil tertawa. Yang lain menambahkan, baru sehari kerja udah kayak mau pingsan. Tawa itu membuat Raka semakin kecil hati. Ia merasa harga dirinya diinjak. Namun, ia berusaha tetap tegar. Ia menguatkan diri, mencoba memperbaiki kesalahan meski tubuhnya sudah lelah luar biasa. Sore hari, saat jam istirahat, Raka duduk di pojok sambil membuka bekalnya. Nasi bungkusnya sudah dingin, lauknya sederhana, tempe goreng dan sambal. Ia menatap makanan itu lama. Terbayang sarapan mewah di rumahnya. Omelet keju, sosis impor, dan jus jeruk segar. Ia menelan ludah, lalu mulai makan perlahan. Di sekitarnya, para pekerja lain makan dengan lahap meski bekal mereka sama sederhananya. Mereka bercanda, saling bertukar lauk, bahkan ada yang rela membagi makanan untuk teman yang lupa membawa bekal. Budi yang duduk di sebelahnya menawari, "Yan, mau coba ayam gorengku? Ibuku yang bikin. Enak loh." Raka kaget. Tawaran itu terdengar tulus. "Oh, enggak usah, Bud. Makasih." "Terserah, tapi kalau lapar, jangan malu-malu ya." Raka tersenyum tipis. Meski tubuhnya remuk, ia merasa ada kehangatan kecil dari kebersamaan itu. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Punggungnya sering sakit, tangannya penuh luka lecet, dan tubuhnya pegal dari ujung kepala sampai kaki. Kadang ia terjatuh saat membawa beban terlalu berat. Beberapa kali ia hampir terkena kecelakaan kecil. Kaki hampir tertimpa bata, atau hampir tergelincir saat memanjat tangga besi. Setiap kesalahan kecil membuat Mandor marah. Raka sering jadi bahan cemoohan. Ada yang menyindir, "Kuli kok lemes gitu? Jangan-jangan kamu anak orang kaya yang nyasar ke sini." Kalimat itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia takut identitas aslinya terbongkar. Di kamar kontrakan kecil yang ia sewa di dekat proyek, Raka sering berbaring dengan tubuh remuk. Kasurnya tipis, kipas angin berisik, jauh dari kenyamanan rumah mewahnya. Ia sering menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa terus bertahan? Atau aku akan menyerah besok? Pada minggu pertama, rasa frustasi benar-benar menghantamnya. Ia sempat berpikir untuk berhenti saja. Untuk apa aku melakukan ini? Aku bisa dengan mudah kembali ke rumah, duduk manis, dan ayahku bisa mencarikan pekerjaan yang lebih nyaman. Namun, setiap kali ingatan itu muncul, wajah Pak Hadi kembali terbayang. Ucapannya yang tegas kembali terdengar. "Kamu belum siap. Kamu belum tahu rasanya berjuang dari bawah." Itulah yang membuat Raka menahan diri. Ia tidak ingin menyerah terlalu cepat. Ia ingin membuktikan pada Pak Hadi, dan juga pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu melewati semua ini. Malam itu, setelah selesai bekerja, Raka duduk di luar kontrakan bersama Budi. Udara malam cukup sejuk, berbeda jauh dari teriknya siang. Mereka minum kopi sachet dan berbincang ringan.
"Yan, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini," kata Budi. Raka menghela napas. "Iya, Bud. Aku belum terbiasa. Badan rasanya kayak hancur." Budi tertawa kecil. "Semua orang di sini awalnya begitu. Aku juga dulu sering jatuh bangun. Tapi lama-lama, badan kita akan kuat sendiri." Ucapan sederhana itu memberi semangat kecil bagi Raka. Ia sadar, pekerja lain pun pernah berada di posisinya. Lelah, bingung, dan hampir menyerah. Namun, mereka bertahan, dan sekarang terlihat tangguh. Raka pun bertekad. Meski jalannya berat, ia akan terus mencoba. Ia tidak boleh menyerah sekarang. Hari-hari berikutnya, meski masih sering melakukan kesalahan, Raka mulai belajar lebih cepat. Ia memperhatikan cara pekerja senior mengangkat beban, bagaimana mereka menjaga ritme saat mengaduk semen, hingga bagaimana mereka melindungi diri dari bahaya. Perlahan, ia mulai beradaptasi. Tetapi, satu hal tetap menjadi tantangan besar, rasa gengsi. Setiap kali ia dimarahi mandor atau ditertawakan pekerja lain, hatinya terasa panas. Ia harus terus mengingat tujuannya agar tidak terbakar emosi. Di titik inilah, perjalanan Raka sebagai Rian benar-benar diuji. Fisiknya dipaksa bekerja keras, mentalnya ditempa oleh ejekan, dan egonya dipaksa tunduk pada kenyataan. Namun, justru dari situ, pintu pertama menuju perubahan mulai terbuka. Hari-hari Raka di proyek mulai berubah arah setelah ia semakin akrab dengan Budi. Pemuda kurus itu ternyata punya kepribadian yang hangat, penuh canda, dan gampang bergaul dengan siapa saja. Sejak awal, Budi tidak pernah menertawakan Raka, meski ia sering melakukan kesalahan. Justru Budi sering membela atau memberi semangat ketika pekerja lain mencemooh. "Udahlah, namanya juga anak baru. Dulu aku juga bego banget waktu pertama kali kerja," kata Budi suatu kali sambil tertawa. Raka merasa beruntung mengenal Budi. Ia mulai menyadari bahwa di balik tubuh kurusnya, Budi punya hati yang besar. Suatu siang, setelah bekerja mengangkat besi yang berat, kaki Raka terpeleset dan ia terjatuh. Tangannya terluka cukup parah, kulitnya tergores besi tajam, darah mengalir deras. Ia meringis menahan sakit. Mandor hanya menggelengkan kepala. "Bawa ke pos medis." "Cepetan," teriak mandor. Raka dibantu beberapa kuli, salah satunya seorang bapak tua bernama Pak Slamet. Meski tubuhnya renta, Pak Slamet dengan sigap menopang Raka yang kesakitan. "Tenang, nak. Luka begini biasa. Jangan panik," ucap Pak Slamet sambil menepuk bahu Raka. Di pos medis sederhana, luka Raka dibersihkan dan diperban. Sakitnya luar biasa, tapi yang lebih menusuk adalah rasa malu. Ia merasa gagal lagi, lemah lagi. Namun, Pak Slamet duduk di sampingnya dan berkata dengan suara tenang. "Kamu tahu, nak, kerja di proyek ini memang berat. Tapi disinilah kita belajar arti kebersamaan. Kalau kamu jatuh, yang lain akan menolong. Kalau yang lain jatuh, kamu harus siap menolong. Begitulah kita bertahan." Kalimat itu sederhana, tapi menghunjam ke hati Raka. Ia terdiam lama. Seumur hidupnya, ia selalu terbiasa bersaing dan berusaha menjadi yang terbaik. Ia tidak pernah benar-benar belajar arti solidaritas, di mana kekuatan bukan pada siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang mau saling menopang. Sejak saat itu, hubungan Raka dengan para pekerja lain mulai berubah. Ia yang tadinya sering dicemooh, kini mulai dihargai sedikit demi sedikit. Bukan karena ia tiba-tiba jadi ahli, tapi karena ia tidak menyerah meski sering gagal. Ia mulai membaur, ikut bercanda, ikut makan bersama, bahkan ikut menyumbang rokok saat istirahat. Budi sering menjadi teman ngobrolnya. Mereka duduk di lantai proyek, memandang langit biru yang kadang terhalang debu. "Yan," kata Budi suatu sore, "aku kerja di sini bukan karena aku pengen. Aku sebenarnya pengen kuliah. Tapi orang tuaku enggak mampu. Jadi aku kerja dulu, nabung. Siapa tahu nanti bisa kuliah malam." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya,
Ia merasa malu. Selama ini, ia punya semua fasilitas untuk kuliah di universitas terbaik, bahkan sampai ke luar negeri kalau ia mau. Tapi justru ia sering menganggap itu hal biasa. Sedangkan di depannya, ada seorang pemuda seumurannya yang rela banting tulang hanya untuk mengejar kesempatan kuliah. Hebat kamu, Bud. Niatmu tulus. Aku kagum, jawab Raka akhirnya. Budi tertawa. Hebat apanya? Aku ini kuli bangunan, Yan. Tapi ya, aku percaya, hidup itu bukan soal di mana kita sekarang, tapi soal seberapa keras kita berusaha maju. Kata-kata itu membuat hati Raka bergetar. Ia mulai memahami, pelajaran hidup tidak selalu datang dari buku atau seminar. Justru dari obrolan sederhana di proyek, ia belajar arti perjuangan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, Raka semakin terbiasa dengan pekerjaan fisik. Tubuhnya mulai kuat, tangannya lebih terampil, dan ia tidak lagi sering melakukan kesalahan konyol. Mandor yang dulu sering memarahinya, kini mulai sedikit mengangguk saat melihatnya bekerja. Namun, yang paling berharga bukanlah perubahan fisiknya, melainkan pelajaran hidup yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Dari Budi, ia belajar tentang mimpi dan pengorbanan. Dari Pak Slamet, ia belajar tentang kebersamaan. Dari para kuli lain, ia belajar tentang disiplin, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa banyak mengeluh, dan tetap bekerja meski tubuh lelah. Suatu malam, di kontrakan kecil, Raka termenung. Ia menuliskan sesuatu di buku catatan kecilnya. Kesuksesan bukan hanya soal apa yang kita raih, tapi juga soal siapa yang kita perjuangkan. Di sini, aku belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling pintar, tapi siapa yang paling sabar, paling tekun, dan paling peduli pada orang lain. Ada satu peristiwa yang semakin membuka matanya. Saat itu, salah satu pekerja jatuh sakit karena kelelahan. Uang untuk berobat tidak cukup, dan keluarga pekerja itu pun kesulitan. Tanpa diminta, para kuli lain langsung mengumpulkan uang seadanya. Budi merogoh saku celana lusuhnya dan menyumbang sebagian dari gajinya yang pas-pasan. Kalau sedikit-sedikit, lama-lama bisa jadi banyak. Yang penting kita ikhlas, kata Budi. Raka ikut menyumbang, meski nominalnya tidak besar. Tapi dalam hati, ia merasa tersentuh. Solidaritas itu nyata. Mereka yang hidup serba kekurangan justru punya hati yang besar untuk saling membantu. Di situ, Raka sadar, kekayaan keluarganya tidak pernah mengajarkannya arti solidaritas. Ia terbiasa melihat uang hanya sebagai alat untuk membeli kenyamanan. Tapi di sini, uang kecil bisa menjadi penolong hidup seseorang. Raka semakin dekat dengan Budi. Mereka sering pulang bersama, duduk di angkringan, dan bercerita tentang mimpi masing-masing. Yan, kalau aku bisa kuliah nanti, aku pengen jadi insinyur. Supaya bisa bikin gedung tinggi kayak yang kita kerjain sekarang, kata Budi dengan mata berbinar. Raka tersenyum. Kamu pasti bisa, Bud. Kamu punya semangat yang enggak semua orang punya. Budi menepuk bahunya. Kalau kamu sendiri, Yan, mimpimu apa? Raka terdiam lama. Pertanyaan itu sederhana, tapi ia merasa sulit menjawab. Selama ini, mimpinya hanyalah sukses di dunia bisnis. Tapi apa arti sukses? Apakah sekadar punya banyak uang dan dihormati orang karena posisi? Atau ada sesuatu yang lebih? Aku pengen sukses. Tapi sekarang aku mulai sadar. Sukses itu bukan cuma soal aku sendiri. Aku pengen sukses dengan cara yang benar. Bud. Dengan kerja keras. Bukan karena nama orang tuaku. Jawab Raka pelan. Budi tersenyum lebar. Itu baru jawaban keren. Seiring waktu, Raka merasa hatinya berubah. Ia yang dulu datang ke proyek dengan penuh gengsi dan ego, kini mulai belajar rendah hati. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari pekerja lain, meski latar belakangnya berbeda jauh. Setiap kali melihat tangan-tangan kasar para pekerja mengangkat semen, memaku besi, atau mencampur beton, ia merasa hormat. Ia sadar, gedung-gedung megah di kota metropolitan ini berdiri bukan karena pejabat atau pengusaha kaya,
melainkan karena keringat dan kerja keras orang-orang sederhana. Dan dari situlah, pelajaran paling penting bagi Raka dimulai, bahwa kerja keras sejati tidak bisa dipalsukan, dan nilai persahabatan lebih berharga daripada sekadar prestise. Kerja keras Raka perlahan menarik perhatian Pak Hadi. Dari balik helm proyek, pengusaha itu kerap mengamati bagaimana seorang kuli baru yang dulu kikuk kini tak segan mengangkat beban, bekerja disiplin, bahkan rela lembur. Suatu sore, Pak Hadi mendekat dan berkata singkat, "Anak muda, kamu punya etos kerja yang bagus. Saya percayakan kamu jadi koordinator tim kecil." Hati Raka bergetar. Ia tidak pernah membayangkan mendapat kepercayaan sebesar itu tanpa embel-embel nama ayahnya. Disitulah ia benar-benar sadar, kerja keras lebih bernilai daripada koneksi. Namun rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Identitas Raka terbongkar setelah seorang wartawan proyek mengenalinya sebagai anak seorang anggota DPR. Para pekerja terkejut. Pak Hadi pun awalnya marah karena merasa ditipu. Raka jujur mengakui semuanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa bekerja tanpa nama ayah saya. Maafkan penyamaran ini." Pak Hadi terdiam lama. Lalu ia menghela napas dan berkata, "Kamu berani dan mau belajar dari bawah. Itu lebih berharga daripada 1000 koneksi." Sejak itu, Raka diterima resmi sebagai karyawan. Saat Raka merasa jalan hidupnya mulai terang, kabar mengejutkan datang. Proyek besar harus ditutup karena krisis internal perusahaan. Banyak pekerja resah, termasuk Budi. Raka belajar menerima kenyataan bahwa dunia kerja penuh ketidakpastian. Namun, Pak Hadi tidak tinggal diam. Ia memberi Raka kesempatan memimpin proyek baru yang lebih kecil, sebagai ujian. Raka tersenyum. Ia sadar, kesuksesan bukan jaminan, melainkan kemampuan bangkit setelah kegagalan. Pelajaran dari proyek itu meneguhkan tekadnya untuk sukses dengan cara yang benar, tanpa bergantung pada nama besar keluarganya.